Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Yasir Muin, dosen sekaligus tutor Anda pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengenalan basic dari bahasa pemrograman Dart. Nah, ada dua topik atau pembahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah variabel. Kemudian ada tipe data. Nah, variabel itu sendiri adalah tempat atau wadah yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data di dalam program. Nah, nanti kita akan mengenal bagaimana cara pendeklarasian variabel, baik menggunakan var maupun menggunakan variabel secara eksplisit ya. Nanti akan kita coba praktekkan. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe data ya, yaitu jenis data yang nanti bisa kita simpan ya di dalam variabel ya. Jadi kalau dianalogikan, variabel ini adalah sebuah kotak yang bisa kita beri nama. Kemudian tipe datanya sendiri itu adalah jenis data yang nanti akan kita simpan ke dalam kotaknya gitu ya. Jadi untuk jenis datanya bisa kita simpan ya pada kotak tertentu dengan jenis data yang berbeda-beda. Oke, mungkin itu kita langsung masuk pada kode programnya. Sebentar saya search. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke text editor kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi kalau kalian sudah punya Visual Studio Code yang terinstall di komputer kalian masing-masing, kalian bisa langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Yang pertama, kita untuk membuat program di Dart ya, itu ada dua ya, ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung buat file. Di sini kalian bisa lihat ya direktori saya saat ini itu di direktori kuliah. Nah, sekarang saya ingin buat satu buah file ya, namanya main.dart. Nah, jadi kita cukup memberi ekstensi di akhir Dart ya untuk menggunakan bahasa pemrograman Dart-nya. Nah, dalam penulisan sintaks di pemrograman Dart itu kita menggunakan fungsi main ya. Di sini jadi ada void main. Nah, void main ini apa? Void main ini adalah fungsi utama ya. Jadi ketika program kita nanti dijalankan, fungsi ini yang akan dijalankan pertama kali. Nah, jadi semua baris kode yang nanti akan kita tuliskan di dalam fungsi main ini nanti akan ditampilkan sebagai output. Contoh misalnya untuk penulisan variabel di Dart, yang pertama Dart menyediakan sebuah variabel namanya var. Kemudian kita bisa kasih nama variabelnya, misalnya nama. Di sini saya kasih Yasir Moin. Kemudian untuk mengakhiri program di Dart, kita harus menggunakan titik koma. Nah, cara untuk menampilkan tulisan Yasir Moin itu kita bisa menggunakan print, kemudian kita bisa menggunakan nama saya, kita bisa pakai dolar kemudian panggil nama. Kemudian jangan lupa kita akhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini ketika saya coba jalankan, maka saya akan mendapatkan sebuah output adalah nama saya Yasir Muin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penulisan variabel dan tipe data. Nah, di Dart untuk menulis variabel kita cukup kasih nama variabelnya, kemudian diikuti dengan tipe data. Nah, kemudian nilai yang nanti akan kita simpan berupa sebuah string, yaitu Yasir Muin. Nah, di variabel juga kita juga bisa menyimpan nilai selain dari string ya. Bisa kita simpan integer misalnya var usia misalnya 20. Sorry, di sini integer usia 20, kemudian kita bisa panggil
usia, ini kita panggil usia. Jadi kalau saya tampilkan lagi di sini, kita dapat nama saya Yasir, usianya 20, nanti kita bisa kasih spasi, kasih keterangannya tahun, ya. Oke, nama saya Yasir dan usianya 20 tahun. Oke, jadi penulisan variabelnya seperti ini ya. Nah, di Dart kita juga bisa menggunakan variabel secara eksplisit. Misalnya, kita bisa kasih variabel nama ini itu hanya bisa menyimpan tipe data string. Jadi kalau misalnya kita menyimpan tipe data angka, maka ketika saya kasih nilai angka di bagian bawah ini itu ada tanda merah, ya, bahwa variabel ini itu tidak bisa kita assign dengan tipe data number, ya, karena tipe data yang kita kasih ya secara eksplisit ini adalah tipe data string, sehingga hanya bisa menyimpan data string. Oke, begitu juga yang usia. Nah, kemudian di Dart juga punya tipe data double untuk bilangan pecahan. Misalnya berat saya misalnya 69,5 begitu. Nah, di sini saya bisa kasih print untuk menampilkan datanya. Berat badan saya kasih berat kilogram. Nah, sehingga kita bisa tampilkan di sini untuk berat badannya 59. Nah, ini beda kalau misalnya kita ganti integer tipe datanya. Nah, kalian bisa lihat di bagian nilainya itu nanti ada tanda merah bahwa nilai yang ada pecahannya itu tidak bisa kita assign dengan tipe data integer karena hanya bisa diassign dengan double. Nah, di Dart juga support beberapa tipe data ya, misalnya seperti num. Nah, num ini adalah tipe data yang bisa menyimpan nilai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian kita bisa juga menggunakan tipe data yang namanya dinamik, ya. Nah, ini juga boleh. Nah, dinamik bisa menimpang nilai angka juga menyimpan nilai string. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.